Ayo kita ke Bandung. Ada apa? Ada segalanya dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siapa yang tidak kenal Jalan Braga? Sepotong jalan di jantung kota Bandung yang seolah-olah punya mesin waktu sendiri. Di sini setiap sudut bangunan tua berarsitektur Art Deco bercerita tentang masa kejayaan yang pernah dijuluki sebagai Paris Van Java. Tapi tahukah kalian kalau jalan yang sekarang estetik dan penuh tempat kopi ini dulunya hanyalah jalan setapak berlumpur yang menakutkan? Hari ini kita akan membongkar sejarah panjang Jalan Braga dari jalan pedati hingga menjadi pusat gaya hidup paling prestisius di Hindia Belanda. Sekitar pertengahan abad ke-19, Braga belum secantik sekarang. Awalnya jalan ini dikenal dengan nama Karenweg atau Jalan Pedati. Fungsinya sederhana tapi vital. Sebagai jalur transportasi kopi dari gudang kopi, sekarang Balai Kota Bandung, menuju Jalan Raya Besar atau Grote Postweg, Jalan Asia Afrika. Kondisinya gelap, becek, dan sangat sepi. Saking sepinya, warga sekitar menyebutnya Jalan Culik. Konon, jalan ini dianggap rawan karena suasananya yang rimbun dan mencekam di malam hari. Namun semuanya berubah saat para pengusaha perkebunan kaya yang dikenal sebagai pre-anger planters mulai menetap dan mencari tempat hiburan di tengah kota. Jalan setapak ini pun mulai bersalin rupa. Memasuki tahun 1900-an, nama Braga mulai mendunia. Nama Braga sendiri konon diambil dari nama sebuah perkumpulan drama atau seni Toneel-Vereniging Braga yang didirikan pada tahun 1982. Di era inilah toko-toko mewah mulai berdiri. Ada toko De Vries atau serba pertama di Bandung yang dulunya merupakan gudang kopi. Lalu ada Maison Bulgarijen, sekarang restoran Braga Permai, tempat di mana para elit Belanda menikmati santapan mewah sambil memamerkan pakaian terbaru dari Paris. Ya, tren fashion di Bandung saat itu hanya tertinggal 1 minggu dari Paris. Inilah alasan mengapa Bandung, dan khususnya Braga, menjadi kiblat gaya hidup dan mendapat julukan Paris Van Java. Arsitek kenamaan seperti Wolf Schumacher ikut andil mengubah wajah Braga menjadi galeri arsitektur Art Deco yang megah. Jalan ini bukan lagi tempat pedati, melainkan panggung sosial bagi kaum sosialita Eropa. Sejarah Braga tidak hanya tentang pesta dan kemewahan. Jalan ini juga menyaksikan perjuangan bangsa. Saat peristiwa Bandung Lautan Api, area sekitar Braga tak luput dari kobaran api perjuangan. Kemudian melompat ke tahun 1995, Braga menjadi karpet merah bagi para pemimpin negara dalam konferensi Asia Afrika. Para delegasi dari berbagai benua berjalan di trotoar Braga, mengagumi keindahan kota yang saat itu sedang berada di puncak pesonanya. Namun setelah kemerdekaan, peran Braga mulai berubah. Dari pusat belanja eksklusif untuk orang Eropa, menjadi ruang publik bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak toko tua yang berganti pemilik, tapi jiwanya tetap bertahan. Braga saat ini adalah perpaduan unik antara nostalgia dan modernitas. Kita masih bisa melihat para pelukis jalanan yang setia menjajakan karya mereka di sepanjang trotoar. Sebuah tradisi yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Di sisi lain, kedai kopi modern dan pusat perbelanjaan baru tumbuh di balik fasad-fasad bangunan tua yang tetap dipertahankan. Menyusuri Jalan Braga bukan sekadar berjalan di atas aspal atau batu granit. Ini adalah perjalanan menembus waktu. Sebuah pengingat bahwa Bandung dibangun dari keringat para pekerja perkebunan, ambisi para arsitek, dan semangat warga yang menjaga identitas kotanya. Jadi lain kali kalian berkunjung ke Braga, coba berhenti sejenak, perhatikan detail bangunannya, dan rasakan napas sejarahnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bagikan cerita Braga kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.